Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Selamat tahun baru untuk kamu semua. Mazmur 107 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk tahun yang sudah berlalu dan memasuki tahun yang baru. Mari kita semua berdiri dan kita persiapkan hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
Tuhan beserta kamu. dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia baik, Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya.
sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Walaupun badai datang menerpa dalam kehidupan kami mau terus tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Katakan ku tetap setia. Oh. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu
telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau setia Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa yang dihaskan untuk hari ini bersama-sama. Bapa di sorga, anak-Mu yang sangat diberkati, telah mengungsikan kehidupan manusiawi di Nazaret. Tolonglah kami untuk hidup sebagai keluarga yang suci, bersatu di dalam kasih dan ketaatan, serta bawalah kami sehingga akhirnya ke rumah surgawi. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan perjanjian baru hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 10. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama untuk pengakuan iman Naisin. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan jadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan dengarkan pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Matius, bab 8 ayat 19 hingga 24. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius, bab 8 ayat 19 hingga 24. Di bawah tajuk, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngenyet dan kerat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngenyet dan kerat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus.
Persila duduk. Mari kita berdoa. Semoga kata-kata dan renunganku diterima oleh-Mu. Ya Tuhan, pelindung dan penebusku. Tuhan, berbicaralah pada kami, karena kami sedia mendengarnya dan mau belajar, maupun Tuhan melaksanakan hukum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan menyertai kami, mimpin kami dalam ibadah ini. Teristimewa Tuhan pada waktu kami mendengar firman Tuhan. Agar Tuhan hanya suara-Mu yang kami dapat dengar, dan salib Kristus kelihatan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teks yang saya mau kongsikan dengan kita pada pagi ini, yaitu dalam dua pembacaan tadi, yaitu Kolose 3:1-10 dan Matius 6:19 sampai ke 24. Dan ini bercakap tentang dua perkara. Dalam Kolose dia bercakap tentang kehidupan. Kehidupan itu hidup lama, hidup baru, hidup dalam Tuhan. Dan dalam Matius itu mengenai harta dan sikap manusia. Nah, pengajaran Yesus tentang harta dalam Matius 6:19-24 ini adalah sebagian daripada pengajaran tentang itu pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Ya, ada semua pengajaran dalam pemerintahan itu dalam khotbah di bukit itu. Itu dipanggil the golden rules of the kingdom. Ya, adalah mengenai kehidupan manusia dan sikapnya terhadap harta. Ini sebagian ya pembacaan tadi. Jadi apakah jenis harta yang dimaksudkan dalam renungan kita atau dalam firman Tuhan pagi ini? Mungkin kita akan memikirkan itu adalah kekayaan. Banyak harta, banyak uang, dan banyak yang dia miliki. Itu satu di antara pengertiannya, itu harta yang banyak. Tetapi juga harta kekayaan itu merupakan satu banda ataupun perkara-perkara harta yang walaupun tidak banyak, tetapi dia memberi perhatian pada harta itu. Itu sangat mengikatkannya ataupun sangat menguasai hatinya, kehidupannya. Nah, di dalam perjanjian lama saya bagi satu contoh ataupun 3 contoh orang yang kaya. Dan ada di antara mereka itu dapat melaluinya dengan baiknya karena dekat dengan Tuhan, tapi ada di antaranya yang gagal melaluinya karena kekayaan itu. Yang pertama itu adalah Abraham. Abraham dikatakan kaya karena dia memiliki harta yang banyak, ternakan yang banyak, juga dia mempunyai makanan ataupun gandum ladang besar, pekerja yang banyak. Katakan bahwa dia mempunyai 300 orang pekerja dia ataupun yang membantu dia bekerja. Jadi dia dianggap sebagai orang kaya. Tetapi walaupun kehidupan Abraham ini ada meningkat dan ada turun dia juga, up and down kata dalam bahasa lain, tetapi dia melaluinya dengan baiknya karena dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua yaitu Ayub. Tahu itu Ayub? Ayub dia menderita, dia kaya juga tapi dia menderita karena Tuhan membiarkan dia dicubai sehingga setan datang dan mendera dia ataupun memberi sakit dia dan mengambil semua harta kekayaan dia itu termasuk anak-anak dia, dan dia pun menderita sakit. Istrinya pun
mengutuk dia. Dia kata, kutuklah Tuhan dan matilah, dia kata kepada Ayub. Tetapi Ayub bertahan. Akhirnya Tuhan memberkati dia kembali, berlipat ganda. Ada anak dan kekayaan dia pun ada kembali kepada dia. Dia melaluinya dengan baik karena harta kekayaan itu tidak menguasai dia ataupun tidak mengambil tempat Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, tapi orang ini sedikit, bukan sedikit, besar, yaitu Raja Salomo dalam Alkitab. Dia adalah orang kaya. Bukan saja raja, tapi dia adalah orang kaya. Ternakannya saja pun sudah cukup banyak. Pekerja dia banyak. Makanan banyak. Ladang besar. Dan juga mempunyai istri yang banyak. Mengingat dia itu mempunyai 1.000 istri. Ya, jadi kita kira-kira lah 1.000 istri itu, bolehkah dia kenal semua istrinya itu? Saya takut dia lupa satu diantaranya ataupun ada satu yang dia tidak ingat. Istri-istrinya itu. Karena 1.500 pun susah mau ingat semua nama orang itu. Apalagi kalau 1.000. Jadi dia adalah orang yang kaya. Pada permulaan hidupnya dia berhasil. Dia baik, dia dekat dengan Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia gagal. Karena kekayaan itu. Dan juga karena hatinya bukan dengan Tuhan lagi, tetapi dengan itu kekayaan dia dan dewa-dewa lain, penyembahan lain. Jadi kita lihat di sini yaitu harta atau kekayaan itu sebenarnya tiada masalah. Kekayaan itu bukan yang menjadi penghalang ataupun masalah bagi manusia. Tetapi yang menjadi masalahnya yaitu sikap manusia atau hati manusia. Nah, sikap hati seorang itu terhadap kekayaan. Hatinya terikat dengan kekayaan itu. Sehingga tiada tempat untuk Tuhan. Sehingga itu menarik dia jauh daripada Tuhan. Apa sebabnya? Karena harta itu. Nah, kita lihat dalam pembacaan tadi Matius pasal 6. Dalam ayat 19 Tuhan Yesus memberitahukan seperti begini. Janganlah kumpulkan harta di dunia ini, karena di situ gegat dan karat merusakkannya dan pencuri datang untuk mencurinya. Dalam bahagian ini Tuhan memberi amaran. Dia kata jangankan kumpul harta di dunia ini. Itu boleh hilang. Itu boleh berakhir. Dan itu boleh merusakkan kehidupan manusia. Ada sebabnya. Kita akan lihat sebentar lagi sebabnya. Kenapa harta itu, mengumpulkan harta itu tidak dibenarkan menurut ayat ini. Kemudian dalam ayat 20 kita akan lihat yaitu ini adalah memberitahukan cara yang benar dalam mengendalikan harta. Tuh ayat 20 berkata, kumpulkanlah harta di surga karena di situ gegat dan kerat tidak dapat merusakkan dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Kalau kita lihat begitu saja tiada masalah dalam ayat ini. Tetapi kalau kita perhatikan daripada ayat 19 tadi di sini dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain, kita akan lihat di sini bahwa ada masalah sedikit di sana. Kata Tuhan Yesus, jangan kumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Sedang dalam ayat yang lain mengatakan tiada sesuatu pun yang kita boleh bawa daripada dunia ini. Termasuk tubuh manusia. Tidak boleh masuk ke dalam surga. Tubuh ini akan kembali ke dunia, ke tanah. Sebab itulah asalnya. Harta kekayaan ini tidak boleh dibawa masuk ke surga, tidak dapat.
sebab itu milik dunia ini. Tadi apa yang dimaksudkan Tuhan, kumpulkanlah harta di surga. Sebentar kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan nanti. Dan ayat 21 itu keadaan hati terhadap harta. Di sini ayat ini mengatakan lakukanlah hal itu karena perhatian kamu senantiasa tertumpu kepada harta kamu. Ini versi di sini ini Alkitab ini. Tuh berita baik. Jadi di sini pun ada masalah juga dengan ayat ini. Apa yang harus dilakukan? Apa hal yang harus dilakukan? Karena perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada harta kamu. Ya, ini dua perkara. Lakukanlah hal itu menurut ajaran Tuhan. Menurut apa yang diberitahu oleh Tuhan kepada manusia ataupun seorang itu, bagaimana mengendalikan atau menghadapi itu kekayaan itu atau harta itu. Dan yang kedua itu dia mengatakan itu sebab hati manusia, perhatiannya senantiasa tertumpu kepada harta itu. Hatinya tertumpu kepada harta itu, artinya hatinya, hidupnya penuh dengan kekayaan itu ataupun perhatiannya pada kekayaan itu. Semuanya ada kekayaan ataupun harta di dalam tubuhnya. Jadi tiada yang kusung, tiada kekusungan. Tahu itu kalau orang itu, saya sudah katakan tadi, kekayaan itu tiada masalah. Tapi kalau seandainya orang itu hidup dalam hatinya, dia pikir kereta, dalam hidupnya dia pikir itu duit, dia pikir rumah, dia pikir ini, dia pikir itu, tentang harta kekayaan itu dalam hatinya. Nah, kalau seandainya kita boleh kasih terupung ataupun kita boleh belah dan lihat apa di dalam hati itu, semua harta di situ. Tiada tempat lain, tiada yang boleh masuk di sana. Dan itu masalahnya. Tiada kekusungan. Begitu juga kalau kita akan lihat sebentar lagi, tidak lama daripada sekarang kita akan mendengar apabila orang itu memiliki ataupun dikuasai hidup lama. Sebagai contohnya sikit-sikit dia mengatakan itu babi lah, ayam lah, anjing lah. Dan kita akan lihat bila kita terupung hatinya itu seperti itu zoo dalam hatinya. Semua itu hewan dia sebut itu ada dalam hatinya. Itu menjadi masalahnya hidup lama itu. Tadi yang masalah ini ialah hati ataupun kelakuan sikap manusia terhadap harta itu. Perkara-perkara yang sangat diperhatikan akan mengambil tempat dalam hati. Hati itu adalah pusat kepribadian seseorang itu. Ia juga menguasai pikirannya, emosinya, dan keinginan seseorang itu. Itu yang menguasainya. Jika keadaan hati berlaku sebegini, maka hati itu akan memisungkan perhatiannya daripada Tuhan, ataupun daripada harta yang benar itu, atau dari Tuhan kepada perkara-perkara dunia itu. Saya sudah katakan itu harta itu tidak ada masalah, ataupun ada duit tiada masalah. Sebab kalau tiada duit, kalau tidak ada duit itu, kalau macam dulu itu tiada duit itu tambang bas pergi ke bandar pun tidak cukup, tiada. Tadi terpaksa jalan kaki, mesti ada duit. Tapi itu tidak menjadi masalah sekiranya hati kita tidak tertumpu kepada perkara itu tidak mengikat kita. Ya. Dalam Matius 20 kita kembali lagi dalam Matius 6 ayat 20, ini adalah mengenai harta yang benar. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga, karena di situ gegat dan kerat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Apa yang dimaksudkan dengan harta di surga itu? Saya sudah katakan
harta-harta di dunia ini, termasuk tubuh manusia ini ataupun tubuh tanah manusia ini tidak akan masuk ke surga, tidak dapat masuk ke dalam surga. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Kalau sebagai contohnya kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Di sini mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, termasuk pakaian tidak. Kita kembali pun ataupun kita meninggalkan dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Jadi tidak apa-apa yang kita pakai. Ataupun kalau meninggal ada pakaian pun itu orang lain yang kasih pakai kita. Kalau tidak, memang kita tidak bawa apa-apa. Saya ingat dulu tradisi orang-orang kita, bila seorang itu meninggal dunia, banyak harta benda dikasih masuk dalam keranda. Dan tidak cukup itu, di luar itu kuburan itu pun di atasnya pun ada barang-barang berharga juga dikasih ikut dengan dia. Wabin dia kata miliknya. Tapi saya perhatikan ada satu kuburan di situ yang saya perhatikan itu keluarga si mati itu memberi dia itu gong, mau tahu itu gong? Jadi itu adalah miliknya, dikasih ikut. Tapi itu tidak dikasih masuk dalam keranda, tapi ditaruh di atas itu kuburan itu. Tadi saya lihat itu gong itu dikasih rusak, dia memang dikasih rusak, dia punya ada itu mata dia itu. Jadi tidak boleh diambil oleh orang lain sebab sudah rusak. Tapi dia kata ini milik si mati itu untuk dia. Jadi sebab saya masih kecil waktu itu, belum pandai berpikir, saya berpikir seperti begini, bila dia bawa dia punya barang ini, harta ini masuk ke dalam tempat kediamannya yang kekal. Tadi beberapa kali nampak itu pun di situ juga tidak pandai pindah. Jadi kita lihat manusia itu datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dia keluar dari dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Menurut 1 Timotius 6 ayat 7 ini. Jadi apa yang dikatakan di sini harta di surga itu. Dan itu menunjukkan kepada jiwa ataupun roh manusia kehidupan ini. Tetapi untuk mengumpulkan ataupun untuk supaya dapat masuk ke surga, itu bermula daripada dunia ini. Menjaganya bermula daripada di dunia ini. Bukan sudah dekat mau meninggal baru dia mengatakan saya mau bertobat, saya mau hidup kudus, saya mau ikut Tuhan, begitu. Itu bukan seperti begitu mengumpul harta di surga, ya. Itu bermula daripada di dunia ini. Jadi itulah yang dimaksudkan kumpulkanlah harta di surga, karena memang kita tidak dapat membawa apa-apa masuk ke surga, termasuk tubuh ini. Hanya jiwa kita, roh kita. Sampai di surga pun tubuh jiwa kita itu ataupun roh kita itu dibagi tubuh surgawi. Nah, sebenarnya di surga dikatakan bahwa manusia ini hidup seperti malaikat itu. Kalau malaikat itu adalah makhluk roh, ya juga tiada tubuh. Ya seperti di dunia ini, dia adalah makhluk roh. Jadi untuk memeliharakan ataupun untuk masuk ke dalam surga, ya peliharalah harta itu bermula daripada dunia ini. Dalam 1 Korintus 15 49-50, dia berkata seperti begini, sebagaimana kita sekarang seperti orang dijadikan daripada tanah, maka kelak kita akan menjadi seperti Dia yang dari surga itu. Saudara-saudaraku, inilah maksudku,
tubuh yang dijadikan daripada daging dan darah tidak dapat masuk ke dunia baru Allah atau ke surga. Tubuh yang fana tidak dapat menjadi abadi ataupun tidak kekal. Jadi tubuh ini akan kembali ke tanah apabila sampai pada waktunya. Dan roh kita akan kembali ke surga. Ada satu orang tua yang dia sudah terlalu tua lah, ujur. Jalan pun tidak boleh jalan lagi. Dia hanya duduk di kursi roda itu dan ditolak. Dan dia berkata kepada saya rasa ini saya sudah ulangi cakap kongsikan dari dulu lagi khotbah yang pertama itu. Dia berkata seperti begini, "Pastor, saya sudah sedang dalam perjalanan ke rumah kakal saya. Ke rumah kakal saya. Dia ini orang kaya. Dia ada kedai. Dia ada harta, ada ladang. Dia adalah orang yang mempunyai harta. Tetapi dia berkata, saya sudah berada dalam perjalanan menuju ke rumah kakal saya." Tadi saya berpikir apa yang dia maksudkan itu. Sebab dia cakap bahasa Inggris. Dia kata, "Pastor, I am on my way to my eternal home." Tadi saya tidak tahu kalau itu dia bermaksud itu kuburan. Ya, sebab saya juga yang membuat sembahyang waktu pengkebumian dia. Dan saya tidak tahu kalau itu yang dimaksudkannya ataupun di surga. Nah, kalau di surga, puji Tuhan, hatinya, hidupnya tidak dikuasai oleh hartanya, kekayaan dia. Tetapi dia memikirkan Tuhan. Itulah yang keadaan orang itu. Nah, harta yang benar ialah jiwa atau roh manusia atau hidup itu. Tadi cara menjaga harta itu, hidup manusia ini adalah dalam Tuhan dan bermula di dunia ini. Bukan bermula di surga ataupun pada akhir kehidupan di dunia ini. Tapi mulai sekarang ataupun di dunia ini untuk memeliharanya. Ya. Hidup rohani yang benar. Menurut Kolose 3:1-4. Di sini mengatakan, kamu sudah dihidupkan semula bersama-sama Kristus. Oleh itu kamu harus mengingini perkara-perkara yang di surga, di tempat Kristus duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah. Hendaklah kamu memusatkan pikiran kepada perkara-perkara yang di surga, bukan kepada perkara-perkara di bumi. Nah, itulah keadaan hidup manusia ini. Kalau mau memelihara itu kehidupan itu, ataupun harta itu hidup atau jiwa itu, yaitu memusatkan perhatian kepada Tuhan di surga, pada Kristus di surga. Tadi kita bukan dikuasai oleh harta, itu perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita bekerja, yang bersekolah, dan yang lain itu yang tidak bekerja itu bekerja sepenuh masa di rumah, itu tidak akan menguasai kita. Karena Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Hidup yang baru, menurut Kolose 3:1-4, pembacaan tadi. Ini bagian pertama, hidup yang baru. Kolose 3:1-4. Hal itu demikian karena kamu sudah mati dan hidup kamu tersembunyi dengan Kristus dalam Allah. Hanya Kristus yang dapat menyebabkan hidup kamu betul-betul berarti. Dan apabila Dia menampakkan diri lagi di bumi, kamu juga akan bersama-sama Dia dan menikmati kemuliaannya. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan memperoleh hidup kekal, hidup dalam Tuhan itu. Orang yang memberi perhatian kepada Tuhan,
kepada Tuhan, orang itu akan memperoleh keselamatan. Walaupun di dunia ini dia akan menghadapi banyak perkara, dia akan menghadapi hidup ini, dia akan menghadapi banyak perkara, tapi Tuhan menjadi perhatiannya. Ada satu orang, dia ini adalah orang yang kehidupan dia memang tidak bagus lah. Sebab dia mengambil orang, ini karena hamba abdi itu, daripada England dia bawa senjata dan dia jual itu di Afrika, dan di Afrika dia beli hamba abdi orang-orang itu dan dia bawa ke Amerika. Tidak seperti begitu kerja dia itu, perniagaan tetapi melibatkan manusia, jiwa manusia. Pada satu masa setelah dia membeli hamba abdi itu, di tengah lautan dia dipukul oleh ombak yang besar, dia dipukul oleh angin ribut yang kuat sekali, dan dia menjadi takut sekali. Walaupun kehidupan dia jahat seperti begitu, dia berpaling kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh berdoa, dia kata, Tuhan, selamatkanlah kami. Selamatkanlah orang-orang ini. Yang dia maksud itu hamba abdi yang ada bersama dengan dia itu. Selamatkanlah anak kapalnya. Selamatkanlah saya. Dan saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan mereka terselamat. Lalu dia kembali ke England dan dia menjadi padri. Dia menulis atau mengarang itu lagu itu, olehmu itu batu karang itu. Itu batu karang itu. Jadi batu karang adalah pelindunganku, dia kata itu. Jadi disitulah itu. Jadi artinya semua usaha dia, pekerjaan dia, kejahatan dia yang dia lakukan itu, dia sudah buang dan memusatkan diri kepada Tuhan pada masa itu. Sehingga dia menjadi hamba Tuhan dan mengarang lagu itu. Jadi kita lihat sini itu hidup yang sejati itu. Hidup sejati itu Markus 8:36 hingga ke 37. Dalam ayat 36 berkata, apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Tentu tidak, dikata. Jadi itulah itu. Hidup manusia tidak boleh dibeli dengan harta dunia ini. Apa yang membayar hidup kita? Siapa yang membayar hidup kita? Itu dibayar oleh Tuhan Yesus. Nyawa dengan nyawa. Dia mati untuk menyelamatkan manusia. Jadi tiada yang dapat menukarkan hidup ini. Tiada yang dapat membayarnya. Kalau mati, matilah itu. Tapi ada yang membayarnya, yaitu Tuhan Yesus yang mati. Tadi dia bayar kita, dia beli kita, dia tebus kita dengan nyawanya ataupun dengan darahnya. Nah itulah Tuhan Yesus. Karena itu dalam segala hal kita perlu memusatkan ataupun memberi perhatian kepada Tuhan dalam hidup kita. Ya tadi itulah Tuhan Yesus yang perlu diberi perhatian dalam hati kita. Dan ke sini juga dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan Kolose 3 pasal 5 ayat pasal 3 ayat 5 sampai 10. Oleh itu dia kata, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu seperti perbuatan cabul,
perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan ketamakan. Karena ketamakan itu serupa dengan penyembahan berhala. Apa yang dia cakap di sini? Ini adalah mengenai kehidupan manusia yang penuh dengan perkara-perkara ini. Dan semua yang disebut ini merusakkan kehidupan seorang itu. Dia berdosa pada diri sendiri. Ya, percakapan apa yang Anda sedihkan, dia melibatkan ataupun dia berdosa pada diri sendiri. Ingat, diri kita adalah milik Tuhan, diberi oleh Tuhan. Dan bila ada keadaan seperti begini dalam kehidupannya, dia berdosa pada dirinya. Ya, itulah masalahnya. Harta di dunia ini boleh rusak dan tidak kekal, termasuk tubuh ini. Perkara-perkara yang merusakkan atau membinasakan jiwa adalah seperti yang saya baca tadi. Semua perkara tertuju pada dirinya sendiri. Dia mengatakan di sini, perbuatan cabul, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan jahat, dan ketamakan. Semua itu adalah dosa dan dia berdosa pada dirinya sendiri. Ya. Ada juga perkara-perkara yang mengatakan dia, orang itu berdosa pada orang lain. Dalam ayat 8. Ayat 8 mengatakan, tetapi ini Kolose ya. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal ini lagi. Amarah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah. Sebab ini akan membuatkan seorang itu berdosa pada orang lain. Bukan berdosa pada diri sendiri saja. Berdosa pada orang lain. Janganlah saling mendustai, karena kamu sudah membuang hidup yang lama dengan semua sifatnya. Sekarang kamu menjadi manusia baru yang sentiasa dibaharui oleh penciptanya, yaitu Allah, supaya menjadi seperti Dia. Dengan demikian, kamu dapat mengenal Allah dengan sempurna. Kehidupan ini akan merusakkan atau membinasakan jiwa seseorang itu hidupnya. Ya, berdosa pada orang lain, membahayakan diri sendiri juga. Nah, jenis hidup ini dipanggil hidup duniawi, dan itu berdosa pada orang lain. Pernahkah kamu dimaki oleh orang ataupun dikutuk oleh orang dan kamu mengatakan Tuhan memberkati kamu ataupun saya mengampuni kamu? Pada satu masa tengah malam, jam 12.30, saya menerima message dalam telepon saya. Saya belum tidur waktu itu sebab saya membuat ini persiapan saya. Dan dalam message itu dia mengatakan, "Hai, saya memerlukan pertolongan. Saya dalam keadaan yang susah, saya memerlukan pertolongan." Bayangkan sejak tengah malam itu saya tidak akan itu mudah terpengaruh dengan perkataan seperti begitu. Mungkin ini penipuan ataupun scam ataupun ada perompak di luar itu. Jadi saya mengatakan, saya tanya dia, saya kata, di mana kamu? Siapa kamu? Di mana kamu? Apa masalah kamu? Mungkin saya boleh bantu ataupun telepon orang terdekat dengan kamu di sana, menolong kamu. Apa masalah kamu? Oh, dia terus marah kepada saya. Apa dia cakap dalam message-nya dia itu? Dia katakan, "You are hypocrite, go to hell," dia kata kepada saya. Saya kata, saya cakap bagus-bagus, dia suruh saya ini munafik, pergi masuk neraka. Jadi apa yang saya harus cakap? Jawab dia, saya tidak cakap apa-apa lagi, saya balas dia. Saya kata, "God bless you." Makin dia marah. Kedua kali itu dia lagi cakap. Banyak percakapan, dia kata, "Go to hell," dia kata. Pergilah masuk neraka, dia kata. Dan saya balas dia juga sama seperti tadi.
God bless you. Dan saya terus tutup, padam saya punya handphone, saya pergi tidur. Walaupun saya itu tidur-tidur, kata orang tidur-tidur ayam. Takut kalau dia masuk dalam kawasan rumah ataupun masuk dalam rumah. Tadi saya berjaga-jaga juga lah sambil berdoa begitu. Tapi saya sudah tutup saya punya telepon. Saya tidak mau layan dia lagi. Sebab makin saya layan dia bagus-bagus, makin marah dia, makin jahat dia cakap. Jadi itulah keadaan itu. Besok paginya pun saya, pada waktu saya mau keluar pintu pun saya perhatikan di luar juga. Sebab itu bukan di tempat kita. Saya perhatikan juga di luar sebelum saya buka pintu. Saya berhati-hati. Tapi puji Tuhan tiada juga orang itu datang. Ataupun tiada juga ancaman. Jadi itulah percakapan-percakapan seperti begitu bukan saja membahayakan diri tapi juga orang lain. Berdosa pada orang lain. Tapi kehidupan sendiri pun itu bahaya juga. Jadi kita lihat itu harta surgawi itu. Matius 6 ayat 20. Sekali lagi saya baca, kumpulkanlah harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Dan itu adalah mengenai hidup kita. Menurut ini kehidupan seseorang itu memang betul dalam pembacaan ini Tuhan bercakap tentang harta kekayaan. Tapi kemudian kita akan lihat apakah yang dimaksudkannya dengan mengumpul harta di surga. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, termasuk juga Rasul Paulus mengatakan tiada harta benda itu tidak boleh masuk ke surga, termasuk tubuh ini. Jadi apa yang dimaksudkan? Dan itu adalah jiwa ataupun kehidupan manusia. Jadi itu harus dipelihara, itu harus dijaga dalam Tuhan. Kita akan berjumpa dengan seorang kaya dalam Alkitab sebentar lagi. Dan kita akan lihat bagaimana perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang kaya itu tentang harta. Itu dalam Lukas 18:22. Di sini kita lihat ini kehidupan orang kaya ini. Apabila Yesus mendengar hal itu, dia berkata kepadanya, masih ada satu perkara yang harus kamu lakukan. Jualah segala hartamu lalu dermakan uangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Ceritanya ialah ini orang kaya yang muda ini. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus. Dia kata, Tuhan, Guru, apakah perbuatan yang baik yang harus saya lakukan supaya memperoleh kehidupan yang sejati dan kekal? Dan Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu panggil saya baik? Kamu sudah tahu itu hukum, dikata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ibu bapakmu. Dan jawaban orang ini mengatakan, Guru, saya sudah melakukannya. Semua perkara itu sejak kecil saya, sejak muda saya sudah melakukannya. Apalagi yang kurang? Dan di situ Tuhan Yesus melihat masalahnya. Apa masalah itu? Hatinya. Dia ada kekayaan. Karena itu Tuhan mengatakan, satu hal lagi yang kamu belum lakukan. Juallah harta kekayaanmu itu. Berikan itu kepada orang miskin. Dan kamu akan memperoleh harta di surga. Dan marilah ikut saya. Dia tidak berhenti dengan perkataan, kamu juallah harta kamu itu dan bagi itu kepada orang miskin. Dia tidak berhenti di situ. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah saya. Kita lihat di situ. Apabila orang kaya itu mendengar hal itu, dia sedih hati karena banyak kekayaannya, hartanya. Lalu dia meninggalkan Yesus. Dia gagal dalam hal itu. Nah, ini memberitahukan kita
Orang kaya ini dia beragama. Dia taat kepada agama. Dia juga menuruti hukum 10 itu. Lebih bagus daripada beberapa orang tidak menuruti hukum itu perintah itu. Saya akan cerita kamu orang tidak menuruti hukum itu. Pada satu masa di persimpangan 3 itu, itu hanya persimpangan 4 ada lampu trafik. Hanya ada 3 kereta saja. Saya ada di sebelah kanan, Mercedes-Benz ada sebelah kiri, ada lagi kereta belakang tidak dikenali sebab gelap. Apabila lampu merah sudah tiba atau menyala, kami berhenti. Saya berhenti. Di belakang saya pun berhenti. Tapi Mercedes-Benz ini terus jalan. Undang-undang sudah dilanggar. Sebab tiada kereta lain, lain di situ. Dia terus jalan. Memang dia dapat lewat ataupun dia limpas atau lampu trafik. Tadi saya pun tidak ikut. Saya pun berpikir juga, ya tiada kereta di depan. Bagus berjalan begitu. Tapi saya kata tidak. Undang-undang tetap undang-undang. Saya tunggu. Apabila lampu itu bertukar hijau, warna hijau, kereta di belakang saya itu memutung saya. Oh, rupanya ini polis. Kereta polis. Dia kejar itu Mercedes-Benz. Tidak jauh dari situ dia dapat itu Mercedes-Benz. Saya pun jalan, ke polis pun tunggu-tunggu saya begitu. Tapi dia tidak ganggu saya ataupun tidak suruh berhenti sebab saya tidak langgar itu undang-undang. Nah, apa yang saya maksudkan di sana, ini undang-undang itu boleh dilanggar kalau tiada orang nampak. Orang melanggarnya kalau tidak nampak. Tetapi kalau kita lihat di situ, orang ini adalah seperti begitu. Ini orang kaya itu. Saya sudah menuruti semua hukum itu, 10 itu. Saya sudah menuruti agama saya. Tapi Tuhan Yesus berkata satu lagi. Kamu tidak melaksanakan agama itu, tuntutan agama itu. Artinya dia tidak memberikan kebajikan ataupun tidak memberi kepada orang miskin daripada kekayaannya itu. Dan yang lain yaitu kehidupannya penuh dengan hartanya itu. Tiada tempat untuk Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu jual harta kamu itu bagi kepada orang miskin, dan apa perkataan yang seterusnya dia katakan, ikutlah aku. Tadi dia tidak berhenti di situ, dia kata ikutlah aku. Jadi orang kaya itu gagal kedua-duanya. Gagal untuk menjual harta kekayaannya, gagal juga mengikuti Tuhan. Artinya tiada Tuhan di dalam agamanya. Tiada Tuhan dalam hal dia menuruti hukum 10 itu. Sehingga boleh langgar juga. Lampu trafik itu pun boleh dia langgar. Sebab tiada Tuhan di sana. Ataupun dia tidak menurutinya. Tadi kita lihat di sini masalah orang itu. Dia gagal karena dia tidak menuruti atau memeliharanya. Walaupun orang ini setia pada agama, menuruti hukum agama dan kaya, tapi hatinya terikat pada harta kekayaannya. Itulah masalahnya. Tiada tempat untuk Tuhan. Semuanya dipenuhi. Kalau ibaratnya store saja itu penuh dengan harta benda di sana. Itu benda-benda di dalam store itu, tapi tiada untuk Tuhan. Saya teringat satu cerita dulu. Ini cerita dulu itu. Ini budak mau menyeludup dirinya untuk lari daripada tempat itu.
Dia masuk dalam ruang itu, kargo kapal itu. Dia masuk di sana. Tapi kamu tahu perjalanan kapal itu berapa lama? Daripada tempat dia menyeludup atau masuk itu sampai ke destinasi itu mengambil berbulan. Bukan cepat-cepat seperti sekarang yang ada injin. Kalau dulu itu ya itu tiada injin, itu susah. Pakai layar saja. Dan mengambil masa yang lama. Tidak sampai beberapa hari itu dia kedapatan sudah, sebab dia mencuri, dia lapar, dia mencuri makanan dan kedapatan. Nah, kita lihat di sana itu orang ini. Ya, dia biar bagaimanapun dia mau menyembunyikan diri di dalam store itu, kargo itu penuh dengan barang-barang itu, tapi dia kedapatan juga karena dia tidak tahan lapar. Ya, untuk penutup, sebagai penutup itu Lukas 12:32 ayat 34 berkata, lakukanlah hal itu karena perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada harta kamu. Ini adalah yang saya sudah baca sebentar tadi. Itu harta di surga itu, yaitu hidup sejati dan kekal. Jadi jangan takut terhadap cobaan di dunia ini, cobaan hidup itu. Memang ada, tetapi kita perlu ada Tuhan dalam kehidupan. Kita perlu menghadapinya bersama dengan Tuhan, ataupun Tuhan yang menolong kita. Bapa di surga berkenaan membenarkan kita menikmati pemerintahan Allah. Nah, karena Tuhan, kita mengikuti Tuhan, maka dia berkenaan mengambil kita ataupun menjaga kita, memelihara kita di dalam kerajaannya. Kerajaannya itu yaitu masa pemerintahan sekarang ini, ataupun di mana Tuhan berkuasa. Ya, nah, memberitahukan juga pada kita bahwa di mana harta itu berada, disitulah hati kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu sikap hati manusia. Nah, di mana harta itu, disitulah hati manusia itu, dan keadaan hati manusia. Tadi artinya hatinya dikuasai oleh harta dunia. Dan kalau itu ditambah dengan kekhawatiran, maka itu akan memberi kesan kepada kehidupan rohani dia dan juga kepada kesehatan tubuh dia. Ya, itu keadaan seorang itu. Buatlah Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Itulah, peliharalah hidup ini, karena itulah harta yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sekali lagi karena Tuhan bersama dengan kami di dalam renungan firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan agar terus memimpin kami, dan juga Tuhan nolong kami supaya terus mengingati firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita meresponi firman Tuhan dengan lagu ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia,
ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Shalom dan selamat datang ke gereja Good Shepherd Sendakan.
Untuk kamu yang bercuti dari tempat jauh, bercuti ke Sandakan, kami sangat mengalu-alukan kehadiran kamu di gereja kami. Dan kami mempersilakan kamu untuk berdiri jika ada di antara kamu yang pertama kali ataupun bercuti dari tempat jauh sembahyang beribadah bersama-sama kita. Dengan kiraan 1, 2, 3, silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Ada beberapa wajah-wajah baru yang saya nampak, mungkin kamu segan-segan untuk berdiri. Gereja Good Shepherd mengalu-alukan kehadiran kamu di gereja ini. Terima kasih karena beribadah bersama-sama kami. Ada satu burang di sini yang kami juga mau mengalu-alukan kamu datang, yaitu Mar Liviana Bunga dan Basu Bungkasik. Ya, siapa tadi? Oh kamu, ya, oke. Terima kasih karena datang ke gereja kita. Dan pengumuman yang pertama pada hari ini yaitu pemilihan ahli jawatan kuasa baru Persekutuan Kaum Wanita dan Persekutuan Kaum Lelaki untuk panggal 2023 hingga 2024 akan diadakan pada 7 Januari hari Sabtu jam 2 petang di Dewan Grace. Jadi semua jemaah kaum wanita dan kaum lelaki dijemput hadir bagi memilih barisan jawatan kuasa baru. Sila berdoa dalam pemilihan ini agar sesuai dengan kehendak kerajaan Allah. Nah, sebarang pertanyaan boleh bertanya kepada Warden Farida. Kita juga mau mengumumkan perpisahan, majelis perpisahan dan sambutan pada 8 hari bulan, pada hari Ahad jam 6 petang di Dewan Barit. Jadi kami mengalu-alukan semua jemaat Gereja Good Shepherd untuk hadir dalam majelis perpisahan dan sambutan ini dengan tidak membawa tangan kosong, tetapi bawalah satu keluarga satu hidangan, ya, supaya kita boleh share makanan kita pada hari Sabtu, pada hari Ahad jam 6 petang di Dewan Barit. Kita juga mau mengumumkan kelas penetapan dibuka sekarang untuk kelas penetapan 2023 dan akan ditutup pada 8 hari bulan. Jadi kamu ada 1 minggu untuk mendaftar. Sila mendaftar kepada Puan Fidelia Jika. Di dalam buletin ini kamu boleh lihat nomor telepon dia. Jadi kalau kamu tidak dapat hadir ataupun tidak dapat datang ke office, sila hubungi Puan Fidelia untuk mendaftar penetapan, bagian penetapan. Kita juga mau mengumumkan seperti minggu-minggu yang lalu bahwa kebaktian online telah ditamatkan. Ya, sila ambil perhatian, kebaktian online telah ditamatkan dan kita mau mengalu-alukan semua jemaat untuk hadir secara fisikal beribadah di gereja kita. Walau bagaimanapun, kalau khotbah pada hari Minggu itu kamu sangat suka dan kamu mau mendengarnya lagi pada hari-hari yang seterusnya, kamu boleh masuk ke dalam YouTube, channel YouTube gereja kita, Gereja Good Shepherd, untuk mendengar khotbah itu semula. Oke, jadi siaran langsung tidak ada lagi, tetapi kamu boleh dengar balik khotbah itu ataupun ibadah itu melalui channel YouTube Gereja Good Shepherd. Jadi yang penutupnya adalah sila ambil perhatian bahwa esok pejabat gereja ditutup. Kalau ada urusan-urusan tertentu, kamu boleh hadir pada hari Rabu. Esok pejabat gereja ditutup. Ya, itu saja pengumuman untuk hari ini. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua perintah ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita
dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk salam kesejahteraan. Saudara dan saudari, oleh kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Pada tahun yang baru ini, marilah kita berdamai antara satu sama lain dengan bertukar-tukar salam kesejahteraan. Saudara-saudari, oleh kerana Allah sangat baik kepada kita, maka saya menggesa saudara-saudari supaya mempersembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kita beribadah kepadanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu memungut persembahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Marilah kita sama-sama mengikhtiarkan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikannya ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara dan saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Sebab Dia sendiri tanpa dosa, Dia sanggup membersihkan kami daripada seluruh kejahatan. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan berlutut ataupun duduk dengan tenang untuk doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk segala dosa kami. Dan telah menentukan dalam Injil-Nya memerintah supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan. Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darah-Nya yang berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti lalu mengucap syukur dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya dengan berkata, ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Bola demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan Dia mengambil cawan lalu mengucap syukur.
dan memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, minumlah ini kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Mari kita sama-sama istiarkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah untuk jemaat Allah, dekatilah dengan iman serta rendah hati untuk menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, dan terimalah dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh pengalaman kita. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur sama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Baiklah kita sama-sama terima doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera, kasihilah dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Bersama ku masuki. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik dan Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik dan Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah
Tuhan terpujilah, Yesus terpujilah, Tuhan terpujilah, Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati dan jumpa lagi.